Halo Sagittarius, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk pergantian tahun. Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Kalau kamu ingin lebih spesifik ya, membahas kamu aja dan personal, private, kamu bisa booking personal reading atau setelah menonton video ini ingin membahas lebih lanjut, kamu juga bisa ke personal reading. Sekarang kita lihat overall energy untuk Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Work through your fears. New Moon in Scorpio. Oke, Sagittarius, kita klarifikasi dulu ya. Di sini aku merasakan kamu akan menghadapi ujian ya. Tapi di sini tujuannya bukan untuk membuat kamu jatuh atau membuat kamu gagal. Melainkan kamu akan bisa mengatasi ujian itu, akan bisa bangkit ya. Karena memang ujian ini diberikan ke kamu supaya kamu bisa mengatasi dan juga mengubah gitu ya kekurangan-kekurangan yang ada di diri kamu supaya tidak menghambat langkah kamu ke depan. Oke, Sagittarius, aku merasakan di sini kamu memang perlu berjalan secara mandiri ya. Ada kemungkinan kamu perlu meninggalkan sesuatu. Lingkungan ya, yang aku rasakan lingkungan yang sudah tidak membuat kamu tumbuh, yang menghambat kamu untuk berkembang ya, bisa di keluarga, bisa di pekerjaan, di usaha juga sama, dan kamu diminta untuk berani berjalan sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di lingkungan yang toksik, mungkin ini adalah sinyal bahwa kamu itu perlu mencari pekerjaan yang baru, atau kamu merintis usaha. Jadi kamu nggak terpaku atau bergantung pada perusahaan yang toksik itu. Kemudian kalau misalnya di hubungan ya, perasaan kamu itu udah nggak dihargai ya, banyak kekecewaan, kamu sering sakit hati. Maka ini adalah pesan ya, supaya kamu itu bisa melihat keluar. Jadi nggak terkungkung, nggak selalu ya, apa-apa itu tergantung pasangan atau apa-apa itu berkiblat ke pasangan ya, karena di luar sana masih banyak ya kesempatan dan hal-hal baik untuk kamu kalau pasangan kamu itu toksik, kalau hubungan ini sudah tidak sehat. Dan yang aku rasakan, kamu memang diminta untuk bisa berani menghadapi segala sesuatunya itu sendiri. Biasanya mungkin kamu itu ada yang mensupport atau ada yang menghandle gitu ya. Jadi kalau ada masalah, apakah orang lain ya, misalnya pasangan atau orang tua atau atasan, siapapun ada yang seperti menjadi tamengnya kamu, melindungi kamu. Itu nggak salah, cuma kalau kamu begitu terus, kapan kamu akan menjadi sosok yang pemberani? Karena hidup ini nggak akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport kamu. Ada kalanya kamu itu harus menghadapi segala sesuatunya sendiri. Jadi di tahun 2024 mungkin kelihatannya menakutkan ya. Kalau kamu menonton reading ini, kamu tuh kayak, aduh kok readingnya kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ya, kalau kamu nonton ini dengan hati yang luas, artinya kamu tuh ikhlas ya menerima masukan, menerima pesan untuk kebaikan kamu, maka kamu akan bisa ya melangkah dengan pede, melangkah dengan berani di 2024. Jadi reading ini bukan untuk menakut-nakuti kamu. Justru ini untuk membangkitkan keberanian kamu ya, bahwa kamu mampu. Sendiri pun kamu mampu ya. Dengan dibantu oleh orang lain itu pasti mampu, tapi kalaupun kamu harus menghadapi sendiri, siapa takut gitu loh.
Dan ada juga Sagittarius yang perlu menyelesaikan masa lalunya, perlu menyembuhkan traumanya, ya. Jadi sudah tidak zamannya lagi nih membawa-bawa masa lalu. 2024 itu bisa dibilang titik balik untuk beberapa zodiak. Kalaupun di 2023 atau di sebelumnya itu kamu kesusahan atau ada hal-hal yang menghambat, nah di 2024 itu akan berakhir ya. Semua itu bisa diatasi. Dan sebaliknya, kalau di 2023 kamu merasa aman-aman aja gitu ya, enteng-enteng aja. Nah, di 2024 di sini kamu kayak dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang tangguh. Supaya kamu bisa menghadapi tantangan-tantangan di tahun-tahun berikutnya. Karena aku merasakan ya, 2024 itu adalah ibarat kalau misalnya grafik itu melandai gitu ya. Tapi 2025 ke sana, nah bisa saja itu akan naik lagi, akan bergejolak lagi. Makanya di 2024 kita ini diminta untuk bersiap ya, siap-siap. Kalau yang masih baperan itu harus jadi orang yang tangguh. Kalau yang lemah harus jadi kuat. Kalau yang terlalu kuat itu harus menyesuaikan diri ya, harus sedang-sedang aja, karena kalau berlebihan juga itu nggak bagus. Nah, khusus untuk Sagittarius, ada poin di mana kamu itu diminta untuk mandiri. Kalau kamu yang sudah mandiri, berarti kamu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu ya. Kamu akan menemukan orang-orang yang lebih inline sama tujuan kamu, yang seiring sejalan ya. Kalau kamu yang sudah mengalami hal-hal berat di tahun 2023, maka di 2024 ini kamu tinggal menjalani aja dengan langsam gitu ya, dengan santai. Tapi kalau kamu yang santai-santai aja di 2023, maka 2024 ini kamu diminta untuk seperti prajurit gitu ya. Kamu harus tangguh, harus kokoh, dan berani. Dan aku juga merasakan ini kalau terkait percintaan ya, buat yang single. Kalau kamu masih anti komitmen, segera atasi ya pemikiran atau perasaan bahwa kamu itu lebih baik tidak mencintai orang lain atau tidak memiliki hubungan spesial, hubungan romantis. Karena sebenarnya hubungan romantis itu ya, kalau kamu menemukan hubungan yang sehat, pasangan yang tepat, maka itu akan bisa membantu kamu untuk berkembang lebih baik lagi, membuat hidup kamu lebih berwarna, dan tentunya kamu akan bisa mengembangkan potensi-potensi kamu. Mungkin selama ini kamu tuh nggak sadar ya, kamu punya potensi apa. Nah, dengan kamu punya hubungan spesial dengan seseorang ya, hubungan dekat, bisa saja orang itu akan menyadarkan kamu bahwa kamu punya kelebihan, bahwa kelemahan kamu itu bisa disiasati menjadi suatu keunikan ya, bisa menjadi semacam apa ya kalau kayak gitu ya, ya sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi kamu itu akan merasa lebih pede dan lebih menghargai diri sendiri dengan kamu berhubungan atau mempunyai relasi dengan orang yang tepat ya. Ini untuk percintaan. Kalau untuk pekerjaan atau usaha, aku melihatnya kamu memang diminta untuk mandiri. Tapi kalau hubungan personal, kamu diminta untuk mau membuka hati gitu ya, menutup lembaran lama, meninggalkan kenangan dengan mantan gitu ya, udah tutup buku aja sama mantan. Bisa jadi mantannya juga udah nggak inget-inget kamu lagi, tapi kalau kamu masih inget-inget terus ya kamunya yang capek. Maka perasaan-perasaan yang udah nggak bermanfaat untuk kamu segera singkirkan ya, karena di sini ada seperti kamu itu benar-benar harus ngekat gitu ya, walaupun kayak masih sayang, masih gimana gitu ya, benar-benar udah nggak bisa berlarut-larut. Karena aku melihat banyak peluang ya untuk Sagittarius. Terlepas dari kamu itu kayak banyak ujian, tapi banyak juga kesempatan yang datang. Nah, jadi jangan sampai kamu itu terus-terusan bergulung di ujian-ujian itu, sampai-sampai kamu melewatkan peluang bagus. Di sini juga ada kemungkinan ya kamu akan berurusan dengan zodiak Scorpio, atau mantan kamu itu Scorpio gitu ya. Terus kamu ketemu orang baru yang zodiaknya Scorpio, kamu jadi langsung ilfeel atau kamu jadi takut.
Nah, hindari hal seperti itu. Karena sebenarnya kalau kamu bertemu dengan Scorpio yang baru, bisa jadi ini Scorpio-nya berbeda ya dengan Scorpio yang dulu. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat apa untuk Sun, Moon, and Rising in Sagittarius tahun 2024? Nah kan, courage. Kamu harus berani ya, Sagittarius. Tema di tahun 2024 adalah berani. Berani mengambil langkah, berani mengambil risiko ya, berani menghadapi segala sesuatunya dengan mandiri. Kamu pasti bisa gitu ya. Oke, satu lagi, change. Ya, sepertinya ini ya, perubahan lingkungan, perubahan apapun ya di sekeliling kamu, itu memang perubahan yang diperlukan untuk kamu. Karena dengan perubahan lingkungan, kamu juga diminta untuk berubah ya, supaya bisa menyesuaikan diri, adaptasi dengan perubahan zaman. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah takut, perubahan yang terjadi, meskipun itu awalnya kerasa berat gitu ya, dan kamu itu takut apakah kamu mampu, kelihatannya kamu mampu. Jadi beranikan diri kamu ya. Ini hanya soal mindset gitu ya. Jadi bisa jadi kamu itu takut karena ada trauma di masa lalu, atau kamu itu terpengaruh ya, terlalu dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling kamu. Nah, di 2024 hindari hal seperti itu ya. Jadi jangan terlalu terpengaruh oleh sekitar. Kamu harus punya prinsip yang benar-benar itu adalah datang dari hati kamu, dan itu memang membantu kamu gitu ya untuk meraih tujuan, tentunya yang positif. Nggak usah dengerin omongan-omongan miring. Kalau kamu yakin ya bahwa tujuan kamu itu adalah tujuan yang baik, maka kamu nggak usah terpengaruh atau jadi gamang gitu ya kalau misalnya ada orang yang mau menjatuhkan kamu. Oke, Sagittarius, so semoga ini membantu. Sampai di sini dulu reading kali ini. See you and take care.